yang akan mau saling sadil adalah demi tegaknya hukum dan keadilan ex apa Dora Exmet Justisia. Hormat kami dikurasi hukum terdakwa. Sekian. Baik, berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas nota keberatan. Apakah penuntut umum akan mengajukan pendapat atas nota keberatan? Akan mengajukannya yang mulia. Untuk waktu berapa lama? 3 hari yang mulia. 3 hari ya, baik. Penasihat hukum atau keberatan 3 hari? Tidak yang mulia. Baik, panitia 3 hari itu kan hari tanggal berapa? Senin 20 Juni 2022 yang mulia. Baiklah, maka agenda sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin 20 Juni 2022 dengan acara bacaan tanggapan atas nota keberatan oleh penuntut umum. Penuntut umum tetap diperintahkan menghadirkan terdakwa di muka persidangan dalam keadaan bebas dan memastikan terdakwa berada dalam tahanan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berulang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan penyembunyian kematian pada tingkat pertama dengan acara biasa dengan nomor register perkara dialog telah dibacakan atas nama terdakwa Mel Pancayani. Dengan ini sidang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa silakan duduk. Terima kasih Pak Mulia. Terdakwa sehat dan siap untuk sidang pada hari ini. Saat dan siap. Baiklah, agenda sidang kita pada hari ini ialah bacaan tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Semuanya harap memperhatikan baik-baik ya. Silakan baca. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk keadilan. Tanggapan atas nota keberatan tim penasihat hukum yang telah dibacakan. Cukup dari kami yang mulia. Baik. Setelah mendengar surat dakwaan, nota keberatan dan tanggapan atas nota keberatan, ini tibalah waktu majelis hakim untuk menyusun putusan. Setelah majelis hakim akan berdiskusi terlebih dahulu. Dibacain aja. Dibacain aja. Baik. Setelah majelis hakim bermusyawarah, kami membutuhkan waktu 1 hari untuk menyusun putusan. Dengan ini sidang ditunda 1 hari ke depan. Manitara 1 hari ke depan, hari dan tanggal berapa? Selasa 21 Juli 2022 yang mulia. Baik, pada penuntut umum diperintahkan menghadirkan terdakwa di muka persidangan dalam keadaan bebas dan memastikan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa 22 Juni 2022 dan terdakwa mohon dihadirkan kembali. Dengan ini sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berulang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan penyembunyian kematian pada tingkat pertama dengan acara biasa dengan nomor register perkara diulang telah dibacakan atas nama terdakwa Mel Pancayani. Dengan ini sidang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Baik, terdakwa sehat dan siap sidang pada hari ini. Saat dan siap yang mulia. Baik, agenda sidang kita pada hari ini ialah membaca putusan sela oleh majelis hakim kepada hadirin yang hadir di muka persidangan. Harap memperhatikan putusan sela yang akan majelis hakim bacakan. Ya. Putusan sela dengan nomor register perkara 9/B/2022/PNJ-JKT demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara tindak pidana pembunuhan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, penahanan dan seterusnya. Setelah membaca dan mendengar surat dakwaan, nota keberatan dan tanggapan atas nota keberatan, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal inter alia. 1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berulang mengadili perkara menimbang bahwa terdakwa melakukan pembunuhan di apartemen Balfring Jalan Kuning dan Raya nomor 1 RT 1 RW 2 Kebang Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat daerah ibu kota Jakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Menimbang bahwa majelis hakim mengacu pada pasal 84 ayat 1 KUHP, maka dalil keberatan terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili dinyatakan ditolak. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim. 2. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Surat dakwaan jaksa penuntut umum telah mengalami kekeliruan mengenai subjek hukum yang didakwakan atau error personal. Menimbang bahwa majelis hakim mengacu pada seluruh pemaparan supra secara kronologis, maka nota keberatan dari penasihat hukum yang mengungkapkan kekeliruan dalam penetapan terdakwa atau error personal dalam perkara aku secara mutatis mutandis keberatan dari penasihat hukum menyatakan ditolak. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim maupun dewan. 3. Surat dakwaan jaksa penuntut umum salah penerapan pasal. Menimbang bahwa majelis hakim mengacu pada doktrin memory fundamenting, pengertian istilah made for bedah direncanakan terlebih dahulu. Secara garis besar merupakan pendeskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang sebuah rencana terlebih dahulu dengan tenang. Menimbang bahwa majelis hakim mengacu pada surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti keliru dalam menerapkan pasal dan sudah seharusnya surat dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan dapat diterima. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim ketua. Mengadili 1. Menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut ditolak. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian tadi putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa 21 Juni 2022 oleh kami Dr. Jena JSMA selaku hakim ketua, Dwi MPA SMA dan
dan Maharani Kusuma Esa selaku penuntut umum didampingi penasihat hukum terdakwa tertanda tangan. Baik, demikianlah isi putusan setelah yang masih dibacakan, yang pada intinya menolak nota keberatan penasihat hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu, sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum. Penuntut umum butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan? 3 hari yang mulia. 3 hari. Bagaimana penasihat hukum nota keberatan? 3 hari yang mulia. Baik, Pak Deda, 3 hari depan hari tanggal berapa? Jumat 24 Juni 2022 yang mulia. Baik, dengan sidang akan dilanjutkan 3 hari depan yakni Jumat 24 Juni 2022 dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum. Kepada penuntut umum diperintahkan mendengarkan terdakwa di muka persidangan dalam keadaan ikhlas dan memastikan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan penyembunyian kematian pada tingkat pertama dengan acara biasa dengan nomor register peradilan yang telah dibacakan atas nama terdakwa Mewah Cahyadi dengan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa silakan duduk. Selamat siang mulia. Baik, terdakwa sehat pada hari ini? Siap. Siap mengikuti sidang ya? Siap. Baik, agenda sidang kita pada hari ini ya pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum. Kepada saudara terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukumnya dan perhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan. Silakan. Baik, penuntut umum berdasarkan pasal 159 ayat 1 KUHP, apakah semua saksi dan ahli yang akan dihadirkan tidak berhubungan satu dengan yang lainnya? Tidak yang mulia. Baiklah, penuntut umum siapa saksi pertama yang akan dihadirkan? Saksi Kristina Laksana, saksi pelapor yang mulia. Silakan dihadirkan. Baik, yang mulia. Petugas hadirkan saksi pelapor Kristina Laksana ke muka persidangan. Siap. Saksi telah hadir yang mulia. Baik, silakan duduk terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Baik, saksi sebelum diminta keterangannya, saksi akan menunjukkan identitasnya dengan BAP. Silakan maju dan tindakan kartu identitas. Baik, mohon dijawab dengan benar ya. Di sini nama saksi Christian Laksana benar. Ya benar yang mulia. Tempat tanggal lahir, 30 Juli 2003 yang mulia. tempat lahir. Pak Jakarta. Baik, alamat lengkap. Pondok Indah. D1 Mengelakan yang mulia. Ini pekerjaan. Wirausaha. Kemudian di sini agama tidak cantum ya? Iya benar yang mulia. Saya sebagai percaya agama sehingga saya menyayangkan agama sampai saat ini yang mulia. Agama. Ternyata yang mulia, berdasarkan keterangan saksi dirinya tidak memvalidasi bahwa dirinya telah memeluk suatu agama. Oleh karenanya yang mulia, di sini saksi tidak diizinkan untuk memberi keterangannya atau kesaksian yang mulia. Izin menanggapi yang mulia. Silakan. Baik, berdasarkan ketentuan Covenant of Civil and Political Rights Article 18, dipaparkan bahwa ada hak-hak yang tidak bisa dibatasi, yakni hak untuk beragama, hak untuk hidup dan hak untuk mereka. Jadi saksi Kristina Laksana ini memiliki hak untuk memiliki agama walaupun tidak memiliki agama, dan dia memiliki hak untuk berbicara di sini yang mulia. Yang benar. Benar aja. Dia memiliki mereka maka pilihan saksi Kristen untuk tidak membenci suatu beragama adalah haknya, dan saksi Kristen tetap bisa memberikan kesaksian di muka persidangan yang mulia. Hafalin ya kalian nanti. Baik, dan kami telah berdiskusi singkat terhadap keberatan penasihat hukum. Majelis Hakim mengacu pada buku terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Lingkungan Peradilan. Seorang sejadinya tidak ingin memvalidasi suatu agama telah diizinkan memberikan kesaksian di muka persidangan dengan pelafalan sumpah yang berbeda. Jadi saksi Kristina Laksana tetap dapat menyampaikan keterangannya di muka persidangan. Dapat dipahami penasihat hukum. Dapat dipahami yang mulia. Baik, karenanya ini yang dilanjutkan identitas sudah sesuai ya. Baik, ini majelis hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oh ya. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saksi akan diambil sumpahnya terlebih dahulu. Silakan. Saksi selalu berdiri dari beberapa sumpah yang akan saya ucapkan. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Baik, ini majelis hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan, mohon dijawab tidak berbeda. Apakah saksi dekat dengan terdakwa? Dan bisakah saudara saksi jelaskan bagaimana hubungan antara terdakwa antara Raisman dengan
dekat dengan terdakwa yang mulia, karena sebenarnya saya adalah sahabat dari Rais dan saya hanya mengenal terdakwa hanya sebagai pacarnya Rais. Dan mengenai hubungan mereka, saya sering sekali mendengar bahwa Rais selalu ngomong kepada saya bahwa pacarnya selalu posesif terhadapnya, sehingga hubungannya sering tidak baik yang mulia. Dan juga terdakwa sering sekali mengancam untuk membunuh dirinya apabila diputuskan dengan Rais yang mulia. Maka di sini saksi benar mengenal terdakwa dari Rais Iskandar Saputra ya? Ya benar yang mulia. Dan dari konklusinya tadi saksi mengetahui hubungan mereka tidak baik-baik saja. Ya benar. Baiklah, cukup dari Majelis Hakim. Menurut silakan ada juga pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat siang saksi. Selamat siang. Saksi, mengapa saksi berada di apartemen Pangsri pada tanggal 19 April 2022 dan apa yang saksi temukan pada saat itu? Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya ke sana, karena saya sudah harus sebagai sahabatnya. Saya sering sekali belum disumpah, woi. Udah. Sorry. Tolong hadirin mohon tenang. Saya sering akhir-akhir ini saya tidak bisa menghubungi Rais. Jadi saya sedikit khawatir bagaimana dengan keadaannya, apalagi dengan kabar yang saya terakhir dengar. Rais dan juga terdakwa itu terakhir saya dengar mereka berantem di sebuah kafe dan semenjak itu saya tidak bisa menghubunginya lagi. Jadi saya memutuskan untuk ke apartemennya Rais. Saya sudah sampai di sana. Saya sudah cukup lama. Saya coba ketok-ketok pintunya tidak dibuka dan juga saya coba menghubunginya tapi tidak bisa. Akhirnya saya datang ke rumah teman apartemen teman saya yang kebetulan ada di apartemen yang sama bernama Fiona. Jadi saya bertanya apakah dia akhirnya bertemu dengan Rais. Fiona mengatakan tidak, dia tidak bertemu dengan Rais. Tapi terakhir dia bertemu dengan pacarnya yang terdakwa dan memegang pisau di depan kamar Rais. Sehingga saya juga khawatir bahwa setelah mendengar pernyataan Fiona bahwa terakhir kali melihat pacarnya membawa pisau, akhirnya saya dan juga Fiona kembali ke kamar Rais dan juga mencoba mendobrak pintunya. Tapi setelah berhasil terbuka, kamarnya sangat berantakan dan juga ada pisau dengan darah yang sudah mengalir dan juga kamarnya sangat berantakan. Saksi benar melihat pisau dengan darah. Ya benar itu. Yang mulia, izinkan kami menambilkan pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban sebanyak 3 kali. Jangan. Saksi benar apakah ini pisau yang digunakan terdakwa? Ya benar. Cukup, terima kasih saksi. Cukup dari kami yang mulia. Baik. Nah, saya hukum silakan ada juga pertanyaan. Baik, terima kasih ya. Selamat siang saksi. Siap. Apakah saksi bisa memvalidasi bahwa yang menggunakan dan memegang pisau adalah terdakwa? Ya, saya yakin sekali bahwa terdakwa yang membunuh teman saya. Karena terakhir juga dari pernyataan Fiona adalah dia yang memegang. Jadi memang ini hanya asumsi dari saksi sendiri. Iya, tapi kan buktinya memang ada dari Fiona. Fiona bilang bahwa saksi memegang pisau. Lalu ketika saksi masuk ke dalam apartemen Pangsri, apa yang saksi lihat di dalam kamar tersebut? Di kamarnya itu sangat berantakan. Juga banyak sekali darah di pinggir meja dan juga di kolong meja dan beberapa mungkin terciprat hingga ke tembok. Bisa tolong saksi jelaskan berita mengenai noda darah yang saksi lihat dan ada di mana saja noda darah tersebut? Ya, ada darahnya banyak, terutama di bagian bawah mejanya dan juga di bagian pinggir mejanya. Darah di ujung meja ya? Ya benar. Kira-kira seberapa banyak noda darah di ujung meja tersebut? Sebenarnya noda darahnya tidak terlalu banyak di ujung meja, tapi yang paling banyak adalah di bawah mejanya itu. Baik, terima kasih saksi. Cukup dari kami yang mulia. Baik. Dan kenapa ada apa yang ingin disampaikan? Ada sedikit yang Jangan. menurut saya saksi ini hanya berasumsi bahwa saya membunuh pacar saya sendiri. Jelas-jelas pada saat itu saksi ini tidak berada di lokasi kejadian yang mulia. Bagaimana dia bisa yakin kalau saya membunuh pacar saya? Iyalah, gue yakin orang lu sering berantem kan sama Rais. Saksi, mohon berikan kesempatan bagi terdakwa untuk menyampaikan kata-kata terlebih dahulu baru Anda dapat memberikan pendapat ya. Sudah dipahami? Ya. Terdakwa silakan dilanjutkan. Kan pada saat itu Anda tidak ada di kejadian. Toh kalau berantem itu dalam hubungan kan wajar. Apa dalam berantem rumah hanya akan ada pembunuhan? Kan tidak. Ya, tapi tidak ada bukti lain selain Anda. Sering sekali Anda berantem dengannya. Anda hanya mempercayai informasi dari saksi Fiona. Nggak boleh. Jadi selesai. Terus baru saksi apakah ada yang makan? Dulu, Pak. Tunggu. Dulu.
Udah dulu. Kan itu nggak ada. Jadi dia ngomong lagi ya. Iya. Udah selesai. Terus baru lu minta tanggapan Ada dia. yang kali ini sampai. Tapi ada yang ditanggapi. Ya saya ada. Pertama, hubungan mereka tidak baik, dan yang kedua juga Fiona tidak ada alasan untuk membunuh teman saya. Seperti itu saja yang mulia. Ya. Sudah. Baik. Atau saya mengambil keterangan dari saksi Christian Maksana. Ini saksi diizinkan kembali maju ke depan dan mengambil akte identitas dan diperbolehkan meninggal kehilangan teman. Kosong. Panitera ke sono, nanti balik lagi ke tengah. Coba ulang-ulang. Jadi gimana? Sisi. Maksudnya kan dibuat dari panitera. Iya, iya. Panitera. Berarti tadi ini ngambil harus ya. Iya, coba ulang. Satu. Baik. Saksi diizinkan kembali mengambil kartu identitas dan panitera dan diperbolehkan meninggalkan ruang persidangan. Masih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Itu katanya beraninya. Lanjut. Baik, sebelum ada alasan atau ahli yang akan dihadirkan. Ada yang mulia. Silakan. Petugas hadirkan saksi ini yang saya di muka persidangan. Siap. Tiga-tiga Maju, dia. maju, maju. Saksi kelar yang mulia. Salam duduk. Masih yang mulia. Baik, saksi ini saksi akan dicocokan identitas terlebih dahulu dengan BAP, maka setelah maju dan bicarakan kartu identitas. Baik yang mulia. Mohon dijawab dengan benar ya. Ini nama saksi Indian Said benar ya. Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir 1 Agustus Jakarta 1 Agustus 2005. alamat lengkap Alamat lengkap Jakarta Jalan Beringin Raya nomor 93 ya. baik kemudian Wira swasta ya. dan di sini agama Islam bangsa Indonesia benar. Benar yang mulia. Baik sudah sesuai. Baik ini saksi akan disumpah menurut pasal 163 sesuai dengan kepercayaan yang tercantum di identitas. Baik, saksi silakan berdiri dan ikutilah tes yang akan saya ucapkan. Lalu minta tolong petugas dulu, petugas. Petugas, tolong. Petugas tolong dibantu. Ya. Ini agaknya kan. Kamu silakan. Silakan saksi berdiri dan ikutilah sumpah yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah saya bersumpah Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan. Saksi ini akan ditanyakan beberapa pertanyaan oleh Sukim, mohon dijawab dengan benar ya. Baik yang mulia. Saksi Indian Said, benarkah saksi ini mengenal terdakwa Melvan Cahyani? Benar yang mulia. Saya sangat mengenal terdakwa yang mulia. Kemudian hubungan apa spesifiknya yang ada antara Anda dengan terdakwa Melvan Cahyani? Saya dengan Melvan Cahyani merupakan teman dekat yang mulia sejak dari dahulu, dan saya sempat jujur pernah menyukai Melvan, tapi itu semua sudah tidak intens semenjak dia sudah mempunyai pacar. Gitu. Jadi memang saksi ini sudah kenal dan sudah mengenal terdakwa cukup lama ya? Iya benar yang mulia. Baik. Jadi benar ya, tidak ada hubungan spesial antara saksi dengan terdakwa. Hanya sebatas teman dekat saja. Saksi pada saat itu kenapa saksi ada di apartemen Palm Spring? Baik. Jadi begini, Ibu. Awalnya Melvan menelpon saya. Dia mengatakan di telepon bahwa dia dilecehkan oleh pacarnya sendiri secara paksa, dan dia meminta tolong kepada saya menolong sendirinya tersebut. Sejak itu saya langsung mendatangi apartemen Palm Spring-nya, dan saya benar melihat Melvan orang dilecehkan. Cukup dari Mas Syafri, udah tunggu misalnya juga bertanya. Terima kasih yang mulia. Selamat pagi. Bagi Ibu. Saksi apa yang buat saksi sempat memukul korban? Jadi gini Bu, saya sempat memukul korban dikarenakan saya terasa emosi dikarenakan teman dekat saya merupakan Melvan Cahyani dilecehkan oleh pacarnya sendiri secara paksa, dan dia meminta tolong kepada saya untuk menolong dia. Begitu. Lalu bagaimana kondisi
Kondisi korban ya setelah saya melakukan penendangan, dia terbaring di bawah. Baik. Saksi, apakah benar terdakwa sempat keluar kamar sambil membawa pisau? Ya benar. Di saat saya sedang melakukan penendangan, saya sempat melihat Melvan Cahyani pertama ke dapur dulu dan membawa pisau keluar. Sejak itu dia langsung masuk ke dalam dan menusuk korban. Baik. Apakah saksi tahu apa motif terdakwa membawa pisau keluar kamar? Ya saya tidak tahu, mungkin karena terdakwa juga tersulut emosi Bu. Tetapi ketika saya melihat terdakwa sedang menusukkan pisau yang kepada korban, saya melihat terdakwa seperti senang. Baik. Saat terdakwa menusukkan pisau ke tubuh korban, mengapa saksi tidak membuktikan perbuatan terdakwa? Ini loh Ibu, saat itu pun saya shock Ibu terhadap perilaku terdakwa kepada korban Ibu. Saya takut Cianjur terkena imbasnya Ibu. Maka dari itu saya lebih baik diam Ibu. Baik. Saksi, setelah pembunuhan itu bagaimana tubuh korban berada di kawasan Jakarta Timur? Baik. Jadi setelah korban selesai membunuh, saya diperintahkan langsung oleh korban untuk membersihkan semua ini dan membuang tubuh korban di Jakarta Timur. Baik. Dari kami yang baik. Baik, penasihat hukum silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih ya. Saksi, menurut keterangan saksi terhadap pertanyaan dari jaksa penuntut umum, pertama kali saksi masuk ke dalam apartemen, saksi sudah melihat bahwa korban telah tidak berdaya. Lalu mengapa saksi tetap melanjutkan tindak pemukulan tersebut kepada korban? Baik. Jadi gini loh Ibu, saya tuh dibilang tersulut emosi Ibu, dikarenakan teman saya sendiri dilecehkan Ibu. Dia seperti meminta tolong terus kepada saya Ibu. Jadi saya sudah tidak pikir panjang dan saya masih tetap melakukannya. Terdakwa berasumsi bahwa dilecehkan. Lalu Iya. bagaimana penampilan terdakwa di saat saksi sampai ke dalam apartemen? Apakah ada tanda-tanda pelecehan? Jadi gini Bu, benar adanya tanda-tanda pelecehan di dalam terdakwa. Jadi Melvan di saat menjemput saya, dia benar memakai pakaian yang minim sekali Bu, dan rambutnya acak-acakan sekali seperti orang yang sehabis dilecehkan Bu. Lalu apa benar saksi yang pertama kali melakukan tindak pemukulan kepada korban? Ya emang benar Ibu. Jadi saksi yang pertama kali melakukan tindak pemukulan terhadap korban? Ya emang Ibu, benar itu saya melakukan penendangan. Keberatan yang mulia. Bahwa penasihat hukum ini selalu mengintervensi dan menunjukkan saksi yang mulia. Izin menangkap yang mulia. Baik, silakan. Di sini saya tidak mengintervensi saksi, namun saya di sini hanya mengajukan pertanyaan yang sebagaimana seharusnya kami penasihat hukum mengajukan pertanyaan yang mulia. Baik, baik. Untuk penasihat hukum dan penuntut keduanya mohon ya untuk menggunakan bahasa yang sewajarnya saja dan tidak menyudutkan saksi di muka persidangan. Mohon tidak mengintervensi dan tidak memojokkan saksi ya, dapat kami. Untuk keduanya seterusnya dapat kami. Baik, silakan lanjut. Terima kasih yang mulia. Baik, saksi, apakah saksi dapat perintah langsung dari terdakwa untuk melakukan pemukulan tersebut? Ya memang tidak ada perintah langsung Ibu terhadap terdakwa kepada saya. Tetapi di situ kan terdakwa seperti meminta pertolongan, jadi saya secara naluri melakukan hal tersebut Ibu. Jadi benar tidak ada perintah langsung dari terdakwa ya? Ya emang tidak ada perintah langsung, tapi kan di situ saya mengikuti naluri saya Ibu, seperti saya tidak tega melihat terdakwa seperti ini, jadi saya melakukan hal tersebut. Pada intinya pemukulan ini terjadi pure inisiatif dari saksi untuk memukul korban, ya tidak ada suruhan langsung atau perintah langsung dari terdakwa kami. Tidak Ibu, jadi seperti ini. Di situ saya seperti terdesak Ibu dalam situasi itu, saya tidak mau harus Tapi di sini melakukan inisiatif sesuatu. dari saksi sendiri. Iya Ibu, tetapi kan di sini Saksi dulu, penasihat hukum mohon tidak izinkan saya. mengintervensi saksi ya. Silakan lanjut. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan. Jadi saksi mengatakan bahwa setelah saksi melakukan pukulan kepada korban, kepalanya mengalami benturan sehingga korban tidak sadarkan diri. Bukankah pada saat itu sudah terlihat kalau korban sudah tidak bernyawa? Ibu, gini ya. Di saat saya melakukan penendangan tersebut, saya masih melihat bagian perut korban masih bernapas Ibu. Jadi di situ belum ditentukan bahwa saya pembunuhnya Ibu. Jelas-jelas klien Ibu sendiri yang membunuhnya, yang dikarenakan penusukan 7 kali di bagian dada Ibu. Berarti saksi yakin kalau misalnya korban pada saat itu belum mati? Iya, saya sangat yakin sekali bahwa saat itu korban belum mati Ibu. Baik, izin yang mulia untuk menampilkan alat bukti surat visum et repertum pada tanggal 20 April 2022. Mohon Panitra. Panitra. Baik, iya. Silakan. Saksi bisa tolong dilihat di sini di mana korban mengalami mati mata-mata dikarenakan tendangan dari saksi yang dapat diketahui sebagai faktor
ini tuh jelas-jelas belum membuktikan bahwa saya pembunuhnya ibu. Gini loh ibu, di saat saya melakukan penendangan jelas-jelas di situ korban masih bisa bernapas ibu. Saya masih jelas betul perut korban berdetak ibu. Dan setelah klien ibu sendiri menusukkan pisau ke korban, di situ jelas-jelas saya melihat sendiri korban tidak bernapas sama sekali ibu. Ya tapi setelah Anda melakukan penendangan itu korban terdapat banyak pendarahan kan? Iya, emang benar korban berdarah di saat itu. Tetapi di situ saya yakin masih hidup ibu. Di saat klien ibu sendiri melakukan pembunuhan, di situ sudah tidak hidup lagi. Ya, tapi sudah jelas korban berdarah banyak. Iya, yang mulai Ibu. tolong dijadikan bahkan bahwa ada saksi yang mulai pembunuhan terlebih dahulu, sehingga korban tidak sadarkan diri dan hal ini murni inisiatif dari saksi sendiri cukup dari kami yang mulia. Dan aku ada yang ingin disampaikan. Ada yang mulia. Silakan. Baik, di sini jelas-jelas sudah mendengar bahwa Anda sendiri yang menendang korban. Bahkan saya tidak berinisiatif atau menyuruh Anda untuk menendang korban kan. Anda yang menendang pacar saya sampai dia meninggal. Jelas-jelas Anda berbohong. Dia mati saat Anda tuh menendang dia sudah mati. Melvan, lu itu bisa berlalu Saksi. sama sih? Izinkan terdakwa menyelesaikan perkataannya ya. Baik yang mulia. Anda berbohong. Pada saat itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bingung. Pacar saya tuh mati di tangan Anda. Gua ya. Yang mulia, izin. Saksi ada yang ingin kembali disampaikan? Terdakwa ada yang kembali ingin disampaikan? Silakan ditanggapi. Yang mulia, Melvan ini sangat lucu sekali yang mulia. Dia dari awal berbicara sampai akhir itu jelas-jelas berbalik ke faktanya yang mulia. Dia berbohong yang mulia. Yang mulia, izinkan saya berbicara. Terdakwa dulu, yang izinkan mulia. saksi berbicara. Melvan jelas-jelas dia tidak diam saja yang mulia. Dia di saat itu Melvan seperti mendorong saya untuk melakukan sesuatu hal yang mulia. Dan dia juga yang membunuh tanpa perintah langsung dari saya yang mulia. Jadi itu dari saya. Itu saja. Baik, penuntut umum, penasihat hukum ada yang ingin kembali ditambahkan? Sudah cukup dengan kami yang mulia. Baik, maka kalau saya mengambil keterangan saksi dari saksi Dian Said, dipersilakan kembali mengambil identitas yang diperlukan dan diperbolehkan meninggalkan ruang persidangan. Silakan. Baik. Kurang kencang. Nanti. Jalannya cepat Bu. Lanjut. Bu. Baik, penuntut umum, adakah saksi kalian kembali mendengarkan? Ada yang mulia. Silakan. Petugas hadirkan saksi Siti Suwati ke muka persidangan. Saksi telah hadir yang mulia. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Baik, saksi siap dan sehat pada hari ini. Sehat yang mulia. Tidak tertekan di komisi persidangan. Tidak yang mulia. Baik, ini saksi akan dicocokkan identitas terlebih dahulu dengan DP. Beri memori. Baik. Baik, ini majelis hakim akan mengajukan pertanyaan, mohon dijawab dengan jelas dan tidak berbelit-belit ya. Baik, kami. Pahami yang mulia. Baik, saksi Siti Suhati. Baik, saudara saksi, apakah benar saudara saksi mengenal terdakwa? Dia belum mengenal Melkan. Keberatan yang mulia. Silakan penasihat hukum. Di sini saksi memberi keterangan dalam bahasa daerah yang mana seharusnya dibuka persidangan kesaksian diberikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena tidak semua yang hadir di persidangan ini mengerti apa yang saksi sampaikan. Cukup dari kami. Baik, penasihat hukum. Saksi, mohon menggunakan bahasa Indonesia yang pasti dan benar. Seperti yang disampaikan sebelumnya, hadirin di muka persidangan tidak semuanya memahami bahasa daerah yang Anda gunakan. Jadi mohon menggunakan bahasa Indonesia yang pasti, jelas dan benar dapat dipahami. Untuk selanjutnya dapat dipahami. Pahami yang mulia. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, akan saya lanjutkan. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi ini sebagai ART di rumah saksi dia? Benar Bu, saya itu di rumah Mas Indian itu sebagai ART. Baik, cukup dari majelis hakim. Penuntut umum akan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat siang saksi Siti Suwati. Siap Bu. Apa yang saudari saksi ketahui mengenai tindak pidana pembunuhan dan penyembunyian mayat yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Dian Said? Sebenarnya itu saya tidak secara langsung melainkan mendengarkan sama-sama. Keberatan yang mulia. Baik, penasihat hukum silakan. Saksi di sini menerangkan keterangan yang dia tidak alami sendiri merujuk pada putusan MK nomor 65 PUU nomor 8 tahun 2010. Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang hanya mendengar dari orang lain atau testimoni yang itu adalah bukan keterangan saksi. Lalu juga ada di pasal 180
itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung. Namun kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan atau vermuden, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu yang mulia. Baik, Mas Zakir setelah berdiskusi secara singkat, sejatinya keterangan dari saksi Siti Swati ini memang testimonium di awal itu. Namun keterangan dari saksi Siti Swati tetap dapat dijadikan suatu alat persangkaan atau vermuden semata-mata untuk pencarian kebenaran. Jadi keterangan saksi Siti Swati ini tetap dapat diterima di muka persidangan, dapat dipahami penasihat hukum. Dapat dipahami yang mulia. Baik, silakan dilanjutkan. Bisakah saudari saksi jelaskan apa saja yang terdakwa lakukan di rumah saksinya, saya? Mereka itu kemana-mana selalu berdua. Terus mereka itu selalu membicarakan yang kalau mereka bernipu. Sebenarnya di situ saya agak takut sih sama. Agak cepat lagi ngomongnya. Kemudian apakah terdakwa kebanyakan memiliki gerak-gerik yang aneh? Mbak Pepan itu sepertinya kayak banyak pikiran seperti itu. Cukup, terima kasih saksi. Cukup dari kami yang mulia. Baik, penasihat hukum silakan lanjutkan Baik, pertanyaan. terima kasih. Selamat siang saksi. Siang Bu. Di sini apa saudara saksi bisa menjamin kebenaran yang saudara saksi dengar secara sama-sama tersebut dari percakapan terdakwa dengan saksi Indian? Lalu menurut sebenarnya saksi dari percakapan tersebut, apakah saksi Indian ini juga ikut serta dalam tindakan tersebut? Iya benar, karena itu saya mendengar Mbak Pepan itu berbicara, ya kan kamu yang ngasih aku pisau. Baik, cukup dari kami yang mulia. Baik, terdakwa ada yang disampaikan? Ada sedikitnya. Teman, Apakah Mbak Siti yakin atas pembicaraan saya dengan Mas Ian pada saat itu? Iya benar. Tapi kan tadi Mbak menyatakan bahwa pada saat itu Mbak mendengar hanya sama-sama. Tapi Mbak salah dengar. Enggak, saya beneran mendengarnya itu. Mbak mendengarnya di mana? Saya lagi di dapur. Saya tidak melihat Mbak pada saat itu di dapur. Sekian dari saya yang mulia. saksi Siti Swati ada yang kembali ditanggapi? Tidak yang mulia. Baik, maka kalau saya mengambil keterangan dari saksi Siti Swati, saksi dipersilakan kembali mengambil waktu di atas hari Kanitara dan diperbolehkan meninggalkan ruang sidang. Silakan. Terima kasih yang mulia. Silakan. Terus lanjut. Menurut hukum adakah saksi atau ahli yang kembali akan dihadirkan? Ada yang mulia. Silakan. Petugas hadirkan saksi Dr. Afelia Fayaz ke muka persidangan. Iya. Petugas mohon bantu. Silakan berdiri. Baik, terima kasih. Ini majelis hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan, mohon dijawab dengan cermat. Coba ditanya. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah atau semenda dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi sudah berapa lama saudara saksi menjadi anggota KRSI? Sudah 20 tahun. yang mulia. 20 tahun ya. Maka saudara saksi kalau tadi sudah cukup berpengalaman ya. Ada berapa banyak buku atau literatur yang sudah diterbitkan? Sudah amat buku seperti kriminologi forensik, antara mayat ke tragedi dan perkara, pedoman tindakan diagnosis dan penerapan ilmu forensik dalam Dijelasin lagi ngomongnya. Kemudian saksi ini betul berpraktik di RSUD yang Jakarta Barat ya? tidak benar. Baik, sudah. Tidak cukup dari majelis hakim menurut persidangan juga pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat siang saksi. Dari bukti yang diberikan kepada saksi, apakah saksi dapat menjelaskan apa saja hasil yang didapatkan dari otopsi tersebut? Dari hasil otopsi yang saya temukan terdapat luka benda tubuh yang terdapat gejala akibat tusukan di bagian keras korban. Dari hasil otopsi yang ditemukan luka akibat benda tajam, apakah luka tersebut dapat membunuh korban? Sudah dari lagi sebenarnya. Baik, terima kasih saksi. Cukup dari kami yang mulia. Baik, penasihat hukum silakan ajukan pertanyaan. Silakan. Siang saksi. Siang. Dari saksi mengatakan bahwa penyebab utama kematian korban adalah akibat luka tusukan. Bukan karena mati bertolak, bisa tolong saksi jelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut? Ya, kematian korban diakibatkan oleh luka tusukan dan bukan diakibatkan oleh batu otak. Baik, menurut saudara saksi berapa persen kemungkinan seorang dapat bertahan hidup setelah mengalami
dan bukan karena beda. Bisa saksi jelaskan apakah saksi punya bukti lain? Berdasarkan oksigen saya tidak menemukan adanya ruang oksigen disebabkan oleh akibat mata melainkan oleh sujud tusukan yang dilakukan oleh pendamping. Baik, terima kasih saksi. Cukup sekian dari kami yang mulia. Baik, terdakwa ada yang disampaikan? Saya serahkan Mbak penasihat hukum saya yang mulia. Baik. Maka telah usai pengambilan keterangan dari saksi fakta, masih diizinkan kembali mengambil identitas di balik cara dan diperbolehkan meninggalkan ruang persidangan. Petugas silakan dibantu. Beri memori. Langsung PK. Izin sama Fiona. 5 menit lagi soalnya. 5 menit. Langsung aja. Langsung panggil. Iya. Nasi hukum jangan tangannya. Petugas hadirkan saksi Alisa Kamila dan saksi Jejen Irham pembuka persidangan. Berdiri ya dua-duanya. Cuma satu soalnya. Oh, dua. Maju aja langsung. Baik, silakan duduk. Keras suaranya. Kedua saksi ini akan dijaga identitas dari BAP, kedua silakan maju ke depan, kamera dan menyerahkan kartu identitas, silakan. Silakan. Beri memori. Baik, ini Majelis Hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan mau dijawab dengan jelas. Saksi JJ, Dirham dan saksi Alisa Kamila. Sejatinya apa hubungan anda berdua ini? Saya bisa jelaskan ya. Yang pertama, Alisa Kamila merupakan anak kandung saya sendiri ya. Kemudian apa keterkaitannya dengan kasus ini? Keterkaitannya kami berdua sini dikarenakan kami masih menjadi saksi terkait adanya pembuangan mayat di daerah saya. Kemudian hubungannya apa? Apakah anda keduanya menemukan mayat tersebut? Ya benar, anak saya sendiri menemukan Menjelaskan. Jadi gini yang mulia, waktu itu kan Anda lagi jalan nih kan, pulang dari habis beli obat buat mama saya kan buat mama aneh kan. Nah pas pulang nih tiba-tiba ada mobil lewat. Nah terus saya perhatiin dong mobil itu lalu berhenti di sisi sungai kan. Nah Anda perhatiin ada di mobil itu keluar cowok dari belakang kebablasan yang koper terus ngebuang. Nah Anda langsung datang ke koper itu pas si koper itu udah berangkat kan dari mobilnya. Anda samperin kopernya, bau banget yang mulia. oh benar. Terus yaudah makanya itu karena aneh nggak tahan ya, aneh sama aneh curiga ya udah jadi aneh langsung melapor ke bapak aneh. Kemudian akhirnya memeriksa bersamaan ya? Ya yang mulia. Baik. Kemudian saudara kasih Jejen dan Alisa, apakah keduanya ini mengenal terdakwa dari dia side? Tidak yang mulia. Kami tidak mengenal terdakwa biasanya. Saksinya. Baik, sama sekali ya? Kalau sekali tidak. Baik, cukup dari Majelis Hakim menuntut penasihat hukum sangat juga pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, coba untuk saksi Jejen, bisa tolong saksi jelaskan bagaimana saksi bisa mengetahui adanya koper yang bersihkan mayat? Awalnya saya tidak mengetahui sebelum anak saya melaporkan hal tersebut. Apakah ketika saksi menemukan koper tersebut, saksi mencium aroma-aroma seperti bau busuk atau bau air darah atau sebagainya? Iya itu benar. Saat saya mendatangi tempat tersebut dan mengecek, benar saya mencium bau busuk dan bau angin dan Baik. Baik, terima kasih untuk saksi Alisa. Bagaimana pada saat saksi pertama kali melihat koper tersebut dibuang oleh saksi India? Di koper itu bau banget, baunya kayak sampah tapi terlalu yang busuk banget gitu. Udah habis. Butak banyak. Berapa sih? Ayo yang boleh, jangan yang boleh. Putusan demikian dengan berdasarkan ketuaan Anda Mesa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menilai perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, penahanan dan seterusnya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kumulatif itu dakwaan pertama pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dan kedua, pasal 111 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang turut serta melakukan penyembunyian kematian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota 1.
anggota 2. Namun majelis hakim menyatakan aktualisasi pasal 340 sudah tepat dan penjabaran unsurnya ialah sebagai inter alia. 1. Unsur barang siapa menimbang bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Dengan sengaja menimbang bahwa penjelasannya sudah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan dengan sengaja. Hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 3. Merampasnya orang lain menimbang berdasarkan seluruh penjabaran kami supra, maka unsur merampasnya orang lain harus dinyatakan terbukti